Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Kompas TV yang berbahagia. Alhamdulillah, kita masih diberikan banyak-banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, serta sehat badan. Sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar di dunia ini. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Kompas TV yang berbahagia. Kali ini kita akan membahas banyak keutamaan daripada puasa Ramadan. Di dalam Al-Quran telah diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inti daripada berpuasa adalah takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah takut dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa mempunyai banyak-banyak nikmat, banyak-banyak keutamaan. Dikatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Dikatakan 10 awal daripada Ramadan itu adalah rahmah. 10 pertengahan daripada Ramadan itu adalah maghfirah atau ampunan. 10 terakhir daripada Ramadan itu adalah itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Nah, mungkin inilah yang menjadi keutamaan daripada bulan suci Ramadan. 10 pertama dikatakan sebagai rahmah karena di dalam bulan suci Ramadan bertebaran berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya tanpa dibatas-batasi, tanpa dihalang-halangi. Mungkin kalau di luar Ramadan kita banyak godaan, terutama godaan syaitan. Tapi di dalam bulan suci Ramadan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika datang bulan suci Ramadan, dibuka lebar-lebar pintu surga. Ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Dan setan-setan pun dibelenggu. Jadi itu maksudnya. Jadi rahmat Allah tercurah, yaitu banyak keberkahan di dalamnya, kita bebas untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Ya, dikatakan surga dibuka karena tidak ada yang goda. Dikatakan surga dan setan dibelenggu karena kita dalam keadaan berpuasa, tentunya menahan lapar dan dahaga. Mungkin tidak sempat lagi nak berbuat maksiat. Jadi itu maksudnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Kompas TV yang bahagia. Yang selanjutnya, bulan Ramadan juga dipenuhi dengan ampunan. Ya.
Dan kita dianjurkan untuk senantiasa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut doa kita tidak dikabulkan kalau di dalam bulan suci Ramadan, karena itu sudah dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang siapa yang berdoa di dalam bulan suci Ramadan, ya doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul, "Thalathun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum." 3 kategori doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Nah, seperti kita saat ini banyak-banyak kita berdoa, jangan takut doa tidak dikabulkan. Mungkin tahun ini belum dikabulkan, tahun depan dikabulkan. Mungkin belum juga tahun ini, tahun depannya lagi. Ingatlah bahwasanya kalau belum dikabulkan sekarang, berarti doa kita ditunda. Ya, ditunda, dicari yang lebih baik lagi. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi. Penundaan itu juga bukan tanpa pahala, banyak pahalanya. Semakin ditunda tentunya kita semakin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah muncul pahala-pahalanya. Dan yang ketiga, bulan Ramadan mempunyai keutamaan yang mungkin kita secara langsung ataupun tidak langsung, bulan yang banyak diskon. Nah, baik itu diskon berbelanja maupun pahala. Jadi pahalanya itu ya, semua kegiatan, semua kebaikan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan juga dikatakan pembebasan daripada api neraka. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya innalillahi fi kulli yaumin itqa minan nar fi syahri Ramadan. Jadi sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di dalam bulan suci Ramadan. Nah, itulah yang menjadi pembeda antara bulan suci Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Ya, rahmatnya Allah senantiasa tercurah kepada umat Nabi Muhammad SAW atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Ampunannya juga tersedia bagi manusia. Jadi silahkan kita berdoa, bertobat, banyak-banyak berbuat kebaikan. Ya, amalan yang paling bagus dalam bulan suci Ramadan adalah sedekah. Pernah sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apakah yang paling sedekah? Kapankah yang terbaik?" Disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, bulan Ramadan itu disebut juga dengan pembebasan daripada api neraka. Jadi jamaah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengajak, marilah kita senantiasa berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun, selagi kita masih hidup di dunia ini. Jangan sia-siakan kehidupan kita yang hanya sebentar ini. Dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Jadi jangan terlena oleh karena dunia. Karena disebutkan tadi dunia sebagai jembatan ke akhirat. Kalau kita berleha-leha, bermain-main di atas jembatan, ya, na'udzubillah, jembatannya goyang, jembatannya runtuh, nah celakalah kita. Oleh sebab itu, mari sekali lagi berbuat banyak kebaikan. Insya Allah semua kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, itu senantiasa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keburukan ataupun dosa. Sekecil apapun kita berbuat keburukan ataupun dosa, itu tentu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita ingin kebaikan, mari banyak-banyak berbuat kebaikan. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haqq, fastabiqul khairat, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.